Bab 021. Tidak. Kau pergilah memakai pakaianmu. Nisa terbata-bata menolak lembut tubuh Mirza yang memeluknya kemudian melangkah sedikit menjauhkan tubuhnya dari Mirza. Apa yang barusan kau katakan Nisa? Batin Nisa menutup kedua bola matanya berusaha mengontrol malunya. Kalau cemburu bilang saja, ya kan kau cemburu kan? Mirza semakin senang membuat Nisa bertambah malu. Tidak, kata Nisa melangkah meninggalkan Mirza menuju meja makan. Mirza mengembangkan senyumannya melangkah masuk ke dalam kamar untuk memakai pakaiannya. Aku sangat malu. Batin Nisa menutupi wajahnya. Setelah menyiapkan sarapan Nisa juga bersiap-siap memakai pakaiannya, hanya saja Nisa belum memakai cadarnya, melangkah ke dapur di mana Mirza sudah menunggunya sambil memainkan ponselnya. Nisa mendudukkan tubuhnya di kursi hadapan Mirza. Mirza tiba-tiba menyodorkan ponselnya pada Nisa. Nisa melihat ke arah Mirza seolah bertanya, untuk apa? Berikan aku nomor ponselmu, sepertinya aku belum memiliki nomor ponselmu, ujar Mirza. Glek. Yang tadinya Nisa lapar terus berubah jadi kenyang tanpa sarapan. Nisa terdiam mendengar ucapan Mirza yang meminta nomor ponselnya. Dia takut mengatakan pada Mirza jika dia sudah tidak memiliki ponsel lagi, dia juga tidak mungkin memberitahu jika Fadilah yang mengambil ponselnya. Melihat Nisa hanya diam Mirza kembali bertanya, Nisa, apa kau mendengarku? Tanya Mirza menyerjit melihat Nisa. Nisa masih tetap diam, dia benar-benar tidak mengerti ingin mengatakan apa pada suaminya. Nisa, suara Mirza terdengar tegas memanggilnya. Mirza mulai sadar ada yang tidak beres dari sikap Nisa, dia juga baru perasaan jika Nisa belum pernah memegang ponselnya dari pulang kerja kemarin sore. Itu. Nisa tidak berani meneruskan ucapannya apalagi Mirza memandangnya serius. Itu apa Nisa? Tanya Mirza sedikit tidak sabar. Aku tidak memiliki ponsel, Nisa menutup bola matanya menunduk dan mengatakan yang sebenarnya. Mana ponselmu? Tanya Mirza penuh selidik. Nisa meremas jari-jarinya di bawah meja makan, dia juga tidak ingin mengatakan jika ponselnya diambil oleh Tante Diva dan Fadilah. Mirza menarik nafas pelan saat sadar jika Nisa sudah mulai ketakutan. Ya sudah, sarapan dulu. Selepas sarapan coba beritahu aku apa yang terjadi, kata Mirza menuangkan Nisa segelas susu hangat. Mirza baru teringat jika Nisa sangat mudah ketakutan padanya. Walaupun dia sudah memberitahu tentang perasaannya yang sesungguhnya pada Nisa tetap saja Nisa masih ketakutan jika Mirza seperti menginterogasinya. Terima kasih, kata Nisa saat Mirza menuangkan susu hangat untuknya. Nisa dan Mirza mulai sarapan. Nisa masih memikirkan apa yang akan dia beritahu pada Mirza tentang penjelasan yang Mirza minta padanya. Siap sarapan Mirza membantu Nisa untuk membersihkan sisa makan mereka berdua. Setelah itu mereka menuju ke mobil untuk berangkat bekerja. Di mobil Mirza ingin kembali bertanya pada Nisa tentang ponselnya, tapi saat melihat Nisa meremas jari-jarinya seperti orang yang sedang gelisah Mirza mengurungkan niatnya untuk bertanya lagi pada Nisa. Tiba di toko Nisa ingin turun dari mobil tapi dicegah oleh Mirza. Nisa melihat pada Mirza yang memegang tangannya. Iya, tanya Nisa. Sebentar, Mirza mengambil kartu kreditnya kemudian memberikannya pada Nisa. Dia ingat semalam Nisa mengatakan jika dia tidak memiliki uang. Pakai ini. Aku tidak memiliki uang tunai lagi. Jika kau membutuhkan sesuatu pakai saja ini untuk keperluanmu. Kodenya tanggal pernikahan kita. Lembut Mirza pada Nisa dan menyodorkan kartu kredit miliknya pada Nisa. Nisa melihat tangan Mirza yang menggantung di hadapannya tanpa mengambil kartu kredit milik Mirza. Dia ragu untuk mengambil yang Mirza berikan. Nisa menggeleng, tidak usah kak. Kata Nisa menolak halus pemberian Mirza dan kembali ingin turun dari mobil. Nisa, panggil Mirza menatap tajam pada Nisa, ambil ini, atau pulang rumah, tidak usah bekerja, ancam Mirza tidak main-main padanya. Tapi, tidak ada bantahan. Ambil, dan pastikan nanti aku akan menerima notifikasi dari penarikan uang di kartu kredit ini. Jika tidak,
kau tidak perlu bekerja lagi, tegas Mirza tidak terbantahkan. Dia sudah mulai hafal dengan sikap Nisa yang tidak ingin memakai uangnya. Mau tidak mau Nisa terpaksa mengambil kartu di tangan Mirza. Terima kasih Kak, kata Nisa. Tidak usah berterima kasih Nisa. Dari semalam kau terus berterima kasih, kata Mirza menggeleng. Nisa hanya tersenyum kecut kembali ingin turun dari mobil. Tapi lagi-lagi Mirza menahannya kemudian menyodorkan tangannya pada Nisa. Nisa melihat sebentar tangan Mirza dengan bingung. Sesaat kemudian dia akhirnya mengerti maksud dari Mirza. Nisa mengambil tangan Mirza kemudian mencium punggung tangannya dengan lembut. Assalamualaikum. Aku pamit dulu Kak, kata Nisa tersenyum pada Mirza. Waalaikumsalam, jawab Mirza juga tersenyum hangat pada istrinya. Tampan sekali pria ini, kukira dia tidak tahu menjawab salam. Batin Nisa turun dari mobil melangkah masuk ke dalam toko. Setelah melihat Nisa masuk ke dalam toko Mirza kembali menghidupkan mobilnya melaju ke bengkel Andra. Terdengar azan zuhur dari bengkel Andra, karena masjid memang tidak jauh dari bengkelnya. Andra bersiap-siap untuk ke masjid, saat melangkah keluar dia melihat Mirza sedang mengecek sebuah mobil. Sepertinya aku tidak pernah melihat orang itu sholat, apakah dia sudah mengganti keyakinannya? Menyedihkan sekali adik sepupuku mendapatkan suami tidak bisa diharapkan menjadi imam untuknya dan anak-anaknya kelak, sindir Andra seperti biasa selama Mirza bekerja di bengkelnya. Para pekerja yang lain menggeleng melihat Andra yang sering cari gara-gara pada Mirza dan berakhir bertengkar ujung-ujungnya. Mirza menghentikan pekerjaannya menatap tajam pada Andra yang sengaja mencari ribut padanya. Cari ribut lo? Kata Mirza dengan bahasa gaulnya. Tidak, siapa makan cili? Dia yang terasa pedas. Sindir Andra lagi mengejek Mirza. Wah, benar lo ini cari gara-gara, Mirza melangkah mendekati Andra. Mulai lagi mereka, bisik salah satu pekerja Andra. Kau benar, bos juga memang sangat suka memancing ribut pada sepupu iparnya itu. Lagian aku heran, kok bisa ya pengusaha sukses itu bekerja di bengkel ini? Bangkrut kali. Mana mungkin, buktinya ABADIJAYA makin maju tuh. Bisik-bisik pekerja yang juga bersiap untuk ke masjid. Ya sudah, jika kau bisa jadi imam buat adikku, ayo ikut saja ke masjid, aku mau pastikan apa kau bisa sholat atau tidak, kata Andra sengaja memancing Mirza. Mirza menatap Andra. Ayo, kata Mirza langsung mendahului Andra untuk sholat ke masjid. Sore hari Mirza sudah bersiap-siap ingin pulang dari kerja. Hari ini dia sedikit kelelahan karena lumayan ramai yang mendatangi bengkel Andra. Mirza duduk mengistirahatkan tubuhnya sebentar. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang mendatangi bengkel Andra. Assalamualaikum, salam Kirana istri Andra dengan perut yang sedikit membuncit. Karena Kirana memang sedang hamil 5 bulan. Waalaikumsalam. Sayang, kenapa kau kesini enggak bilang-bilang? Naik apa kau kemari sayang? Tanya Andra lembut pada istrinya dengan wajah khawatir. Ikut teman tadi mas. Kata Kirana mengalihkan pandangannya pada Mirza yang juga melihat ke arahnya. Mas, bukannya itu suaminya Nisa ya? Bisik Kirana yang memang tidak mengetahui jika Mirza bekerja di bengkel suaminya. Iya, dia bekerja di sini, santai Andra menjawab istrinya. Jangan bercanda mas, bisik Kirana lagi yang tidak percaya dengan ucapan suaminya yang memang suka bercanda. Benar sayang, suami Nisa memang bekerja di sini karena dia sudah jatuh miskin. Kasian sekali kan, Andra sengaja membesarkan suaranya agar Mirza mendengarnya. Sinting, batin Mirza yang tahu Andra memang suka cari gara-gara dengannya. Sebenarnya Andra tidak benar-benar membenci Mirza. Dia hanya ingin jika Mirza bisa menjadi suami yang baik untuk adik sepupunya. Dia tahu seperti apa penderitaan yang dialami oleh Nisa semenjak kedua orang tuanya meninggal. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena Nisa sudah terlanjur dijaga oleh Paman Dimas, dan Nisa juga sudah nyaman tinggal bersama pamannya.
Walaupun dia sering ditindas oleh tante dan sepupunya, Fadilahnya, tapi dia tetap sudah nyaman di sana. Karena Paman Dimas sangat menyayanginya. Andra bersikap seperti itu pada Mirza, dia hanya ingin melihat Nisa bahagia. Dia ingin jika Mirza bisa menjaga dan menjadi imam yang baik buat Nisa dan anak-anak mereka kelak. "Hai Tuan, Anda benar-benar bekerja di sini?" tanya Kirana pada Mirza dan tersenyum manis. Mirza membalas senyuman Kirana. "Iya, panggil saja aku Mirza, jangan memanggilku Tuan," kata Mirza pada Kirana. Benarkah? Baiklah. Nisanya mana?" tanya Kirana ramah pada Mirza. Andra hanya cuek saja mendengar istrinya berbicara pada Mirza. "Di toko," singkat Mirza masih tersenyum. Kirana mengangguk kemudian mengalihkan pandangannya pada suaminya. "Mas, kita ke toko tempat Nisa bekerja ya? Aku pengen ketemu dia Mas, dia udah lama banget tidak datang ke rumah." Kirana memelas pada suaminya. Andra ingin menolak karena sebentar lagi maghrib, apalagi Kirana sedang hamil, tapi saat melihat wajah memelas istrinya Andra terpaksa mengangguk pelan mengiyakannya. Di toko Nisa sedang menutup toko Elina. "Nisa," panggil Kirana antusias sedikit berlari. "Sayang, jangan berlari, kau bisa terjatuh," tegur Andra khawatir melihat istrinya yang sedikit berlari. Nisa yang sedang menutup toko mengalihkan pandangannya ke belakang, arah sumber suara Kirana. Nisa melihat Mirza, Andra dan Kirana yang sedikit berlari ke arahnya. Mereka bertiga melangkah menghampirinya. "Kak Kirana, kenapa kakak berlari? Bagaimana jika kakak terjatuh?" ucap Nisa membalas pelukan Kirana yang memeluknya dengan erat. "Kakak sangat merinduimu Nisa. Kenapa kau tidak pernah mampir ke rumah lagi?" kata Kirana melepas pelukannya pada Nisa. "Aku sibuk kak akhir-akhir ini," kata Nisa melihat pada Mirza yang juga sedang menatapnya. "Oh benarkah? Sibuk buat anak maksudnya," canda Kirana. "Bicara apa sih kak?" malu Nisa mendengar ucapan Kirana. "Iya iyalah, kan pengantin baru tuh. Lagi anget-angetnya." Kirana menaik turunkan alisnya melihat Nisa dan tersenyum jahil. Nisa menutup mulut cerewet istri sepupunya itu yang membuatnya malu. "Udah kak, berhenti bicara kemana-mana," bisik Nisa masih menutup mulut Kirana. Mirza tersenyum tipis mendengar ucapan istri Andra. Andra hanya menggeleng mendengar ucapan istrinya yang suka bicara semaunya. "Makan yuk. Lapar nih," ajak Kirana setelah Nisa melepas tangannya yang membungkam mulut cerewetnya. Nisa melihat ke arah suaminya. Karena dia tidak berani menjawab Kirana jika tidak disetujui oleh Mirza. Mirza mengangguk menjawab Nisa dan tersenyum pada istrinya. "Boleh kak," jawab Nisa, mengulum senyuman di balik cadarnya. Andra melihat jamnya, "Tapi kita ke masjid dulu, soalnya sudah hampir sholat maghrib sayang," kata Andra mengusap lembut kepala Kirana yang dibaluti jilbab. "Bagaimana Nisa?" "Ayo," Mirza yang menjawab Kirana kemudian menggandeng tangan Nisa. Mereka berempat melangkah ke mobil masing-masing untuk berangkat ke masjid sebelum mencari rumah makan. Mirza, Nisa dan juga Andra Kirana saat ini sudah berada di sebuah restoran. Mereka bersiap untuk makan setelah memesan makanan. "Nis, besok kau mau kemana Nis? Besok kan akhir pekan, apa kau tidak ingin jalan-jalan?" tanya Kirana. "Tidak tahu juga kak," jawab Nisa mulai menyuapi makanannya. Mirza dan Andra hanya diam sibuk dengan makanan mereka masing-masing. Ini juga pertama kali Andra tidak mencari gara-gara pada Mirza. Tentu saja karena ada istrinya. "Ke panti yuk. Udah lama aku tidak pernah mengunjungi Umi dengan Kiai Amri," ajak Kirana pada Nisa. Kirana dan suaminya juga kenal dekat dengan Kiai Amri dan Ustazah Amelia. "Lihat saja besok kak," jawab Nisa. Diangguki oleh Kirana. Mereka kembali makan dengan tenang. Nisa melirik pada Mirza dan Andra yang dari tadi hanya diam saja. Tumben mereka berdua tidak bertengkar, batin Nisa. Kirana yang memang tidak bisa diam kembali bertanya pada Nisa. "Nis, apa sudah ada isinya?" tanya Kirana yang membuat Nisa tidak mengerti arah pembicaraannya. "Menyerjit, isi apa kak?" jawab Nisa.
Itu, si dedek bayi apa sudah ada di dalam sana, tunjuk Kirana ke perut Nisa. Uhuk uhuk uhuk. Mirza menepuk-nepuk pundak Nisa saat Nisa terbatuk mendengar ucapan Kirana. Dia saja belum pernah berpikir sampai ke sana. Kenapa minum tidak perlahan Nisa? Mirza mengusap-usap pundak Nisa yang sudah mulai reda. Andra melototi istrinya karena mempertanyakan Nisa tentang kehamilannya. Mereka tahu seperti apa pernikahan mereka berdua. Jadi kenapa ditanya lagi? Pikir Andra menggeleng melihat istrinya. Kirana hanya menyengir melihat suaminya. Setelah mereka selesai makan, mereka melangkah keluar ke parkiran. Nis, berikan kakak nomor ponselmu, kata Kirana menyodorkan Nisa ponselnya untuk mencatat nomornya. Kakak sudah menghubungi nomor yang dulu tapi tidak pernah aktif lagi. Jadi kakak meminta nomor ponsel barumu, tambah Kirana masih menggantungkan tangannya. Nisa terdiam sebentar melihat ponsel Kirana. Aku tidak memiliki ponsel kak, kata Nisa tersenyum kecut. Dia kembali teringat dengan ponsel yang dipertanyakan oleh suaminya pagi tadi. Loh, tumben kau tidak memiliki ponsel Nisa, tanya Andra yang dari tadi diam bersama Mirza. Jangan bilang, timpal Kirana menggantung ucapannya melihat Nisa penuh selidik. Apa benar Nisa? Tanya Andra yang tahu arah pembicaraan istrinya. Mirza jadi bingung mendengar pembicaraan mereka bertiga. Nisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Akan kudatangi dua lampir itu besok, berani-beraninya mereka mengganggumu lagi, geram Kirana memukul-mukul kepalan tangannya di pergelangannya. Lampir? Tanya Mirza menatap Nisa. Ia lampir si nenek sihir dengan anaknya si keledai itu yang sering ngerampok Nisa di toko tempatnya bekerja. Dasar parasit. Pasti dia juga mengambil semua uangmu kan seperti biasanya. Seharusnya dari dulu lagi aku menghajar mereka berdua itu. Kirana benar-benar geram dan marah pada tindakan Tante Diva juga anaknya yang sering semena-mena pada Nisa. Ingat perut sayang, kata Andra mengusap perut Kirana. Mirza sudah mengerti arah pembicaraan dua suami istri itu. Mirza kembali menatap pada Nisa. Nisa terus berusaha menghindari tatapan Mirza. Mirza mengeluarkan nomor ponsel yang berada di sakunya. Kau hubungi nomor ini saja jika kau mencari Nisa, ucap Mirza memberikan Kirana nomor ponselnya. Kami pamit dulu, kata Mirza juga meminta izin untuk pamit pulang. Baiklah. Assalamualaikum, kata Kirana memeluk Nisa, jangan biarkan dua makhluk gaib itu terus menindasmu. Iya kak. Kak Andra aku pamit dulu, jawab Nisa tidak ingin memperpanjangkan, kemudian pamit pada kakaknya. Hati-hati di jalan, Andra mengusap sayang kepala Nisa dan lagi-lagi ditepis oleh Mirza. Main pegang-pegang istri orang saja, geram Mirza pada Andra. Cek, posesif, gerutu Andra menatap tidak suka pada Mirza.